Nabi mengatakan ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qala. Amal yang paling Allah cintai itu yang terus menerus walaupun sedikit, apalagi banyak. Nabi pernah mendapati para sahabiyah di Masjid Nabawi membentangkan tali, tali panjang itu. Ternyata tali itu fungsinya ketika para ibu-ibu sholat malam, ketika ngantuk bisa bersandar dengan tali. Jangan pernah boten dulu. Nabi lihat seperti itu, Nabi mengatakan, tolong dilepas. Alaikum minal amal alaikum minal amal ma tutikun. Kerjakan ya amal, kerjakan ibadah yang kalian mampu. Karena Allah itu tidak bosan, yang bosan kalian. Nabi melarang para sahabiyah membentangkan tali, memaksakan diri untuk ibadah. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah engkau kepada Allah semampu kalian. Khawatir mengke bosan. Allah tidak bosan, yang bosan kita. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dengan guru kehormatan Ustaz Isya'atullah dengan saya suka tetap satu dengan pun dengan beberapa sebuah ini sebuah jamaah pengajian pagi Masjid Ar-Rahmah. Semoga baik dulu saya berikan para badan kaum muslimat yang sedang kebaran Allah sabar dulu ngaji ahad pagi dari papan minggu di Makumah. Nama kemudian semoga kalau mendengar menjalankan syukur dan nasanibun Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih izin menikah. Kalau dia berdoa ini modal, berdoa ini sama dengan Allah Ta'ala, sama pun lengkap. Iki sehat badan pun, iki kuat niat pun, sama kaki kombinasi badan pun sehat, niat pun giat, saged memilih kegiatan yang paling manfaat. Dengan disebut manfaat-manfaat kemarin itu kalau boleh ini juga kalau paling manfaat. Alhamdulillah. Salawat wa salam kita tadi bercurahkan dari hasan Rabbana dan junjungan kita sahabat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang keluarga pun, datang para sahabat pun, pastor yang akan sama dan sunnah-sunnah itu. Jamaah kajian ahad pagi Masjid Ar-Rahmah rahimahumullah yang menikah dengan pada sabda Ustaz Isya'atullah. Kalau nanti salah menyebut nama Isa Abdillah, salah atau ada salah Isa Abdullah. Lah sambil kita buat dengan nimbali kalau sesuatu atau dengeri nanti satu dari putar ini apa sih? Belum mengatakan ke nama. Yes, mau kowe. Ini apa? Napa di pulau? Kapan napa dia lali jenenge ponakane. Yes, ini apa? Pulau pakai iya kowe ini apa? Lu jenengku Suwanto. Kok undang ses? Suwanto. Nek wong sing disawan pulau keteko. Kowe nembang oke nembang kapal.
Ya, sebuah kisah apa namanya pun najanto ini pun mulai teruskan kisah bidangnya salah terus tiga tahun terus alhamdulillah. Jika kalau kamu mitrotik dengan dua kami tadi saya menikah isi kajian dunia konten masjid bulan konten TK bulan dari jam 5 sampai jam 6 konten bulan. Nah, waktu itu apabila konten perhatikan dipun paksa muncul toyo amat panas sangat aja dimiliki jantan pelanggung hitung menit betul menapa memang akan itu situasional mengatur orang yang para terus space dari peserta pengajian dan jumlah ibu batas mungkin ibu mulai ibu bapak sekalian monggo mencoba bagi masyarakat kalau untuk dilakukan Pak Ibu tadi kenikmatan kita studio, bagi biji malih itu tetap bukan puasa dan yang berhaji. Maka dipun awali kami rosa tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang telah disebut Ustaz Isa Abdullah semoga Bapak pulang berada. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah wa a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa nafsin la yasba' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma'. Ingkang kawula hormati para alim, para sepuh, para pinisepuh. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini semoga kita mendapatkan bagian dari doa Nabi, Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku ini di waktu pagi. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada teladan kita, panutan kita, uswah hasanah kita, Habibuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kami mohon maaf atas keterlambatan karena tadi pagi kajian di masjid di TK di aula TK Aba Bolang Klepu, dan kemarin saya WA yang bagian memberikan jadwal di Ar-Rahmah karena hari Selasa kemarin saya hari Ahad wagi ini diminta di Masjid Alamin karena Masjid Alamin setiap wagi itu kosong Pak, karena kosong sebelumnya yang mengisi beliau Ustadz Yusuf karena beliau sedo akhirnya ada kekosongan. Dan saya tanyakan di Ar-Rahmah, ternyata jadwalnya di Ar-Rahmah. Hari Jumat dihubungi Payaman, Pak. Payaman juga hari Ahad ini mungkin pengisinya tidak hadir atau gimana. Dan saya sendiri, Bapak, Ibu-ibu, khususnya di Secang ini memang saya jadwal untuk ngaji Ahad pagi di Secang itu malah tidak ada saya, Pak. Saya juga nggak enak sama mungkin pengurus di Secang karena saya ditunjuk jadi ketua bidang tablik pimpinan cabang Muhammadiyah Secang, tapi ternyata Secang sendiri karena udah ada jadwal di tempat lain, Secang sendiri malah saya jarang sekali hadir di Secang. Berapa bulan yang lalu mau nggak mau seharusnya di Mertoyudan dipaksa oleh ranting Payaman untuk hadir buka musran musyawarah ranting di Payaman. Maka Bapak Ibu-ibu ingkang kawula hormati, alhamdulillah di bulan yang penuh barokah ini, di bulan Dzulqa'dah, dan Dzulqa'dah ini 4 bulan Arba'atul Hurum, 4 bulan di mana termasuk bulan yang penuh barokah, yang bulan haram yaitu bulan Rajab,
Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Bapak Ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, semoga kita termasuk orang yang disebut oleh seorang ulama min sawabil hasanah al hasanati ba'daha wa min sayyiati hasanah asayyiatu ba'daha. Balasan kebaikan itu adalah kebaikan berikutnya, dan balasan keburukan adalah keburukan berikutnya. Maka tanda di mana amal ibadah jenengan diterima di bulan Ramadan, maka di bulan Dzulqa'dah ini kita masih melaksanakan rangkaian amalan-amalan yang dulu pernah kita kerjakan di bulan Ramadan. Bapak Ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, di sini kami akan menyebutkan amalan-amalan yang membuat kita bisa istiqomah menjalankan apa yang pernah kita kerjakan di bulan Ramadan. Amagi Ramadan itu Rabiul Mukmin, musim semi bagi orang yang beriman. Sampai Nabi mengatakan futihat abwabul jannah walam yukhlaq minha babun. Semua pintu-pintu surga dibuka, tidak ada yang satu pun yang ditutup. Dan seorang malaikat juga menyeru, wa nada munadin ya baghiyal khair aqbil. Wahai pencari kebaikan, datanglah. Wa ya baghiyal syarr aqsir. Wahai pencari keburukan, berhentilah. Dan Nabi mengatakan, wallahi utaqu minan nar kulailah. Demi Allah, Allah membebaskan manusia di setiap malam bulan Ramadan. Dan semua ini sudah tidak ada, sudah berganti di bulan Dzulqa'dah. Bapak Ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, amalan apa yang mampu kita kerjakan sehingga Allah masih memberi kepada kita keistiqomahan? Yang pertama, amalan yang bisa kita kerjakan, mari kita tidak ujub dengan amal kita. Kita khawatir amal ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama, kebanyakan dari mereka kalau membaca ayat Al-Baqarah 127, mereka meneteskan air mata. Ayat ini berbunyi, wa id yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismaila rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim ini meninggikan Ka'bah. Allah perintahkan Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Beliau ajak putranya Ismail, coba jangan penggalih bangun Ka'bah niku gampil napa mboten, Bu? Rekaos mboten. Niki bolang mawon bangun masjid pun setunggal tahun dari dados nggih. Nabi Ibrahim bangun Ka'bah cuma berdua. Dia ajak putranya Ismail. Butuh biaya, butuh waktu, butuh tenaga. Dan bangunan Ka'bah itu lebih tinggi daripada Ibrahim. Sehingga Ibrahim butuh pijakan. Maka hari ini disebut Makom Ibrahim. Tempat yang dulu pernah diinjak Nabi Ibrahim untuk meletakkan batu. Setiap beliau meletakkan batu, beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalku ini. Bapak, Ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken. Maka seorang ulama ketika membaca ayat ini, kemudian mereka menangis, kemudian mereka mengatakan, Khalilur Rahman, bana baita Rahman, bi amri minar Rahman, summa yataqabbala minhu Rahman. Kekasih Allah membangun rumahnya Allah atas perintahnya Allah, kemudian hatinya digelayuti perasaan, kekhawatiran amal ini tidak diterima. Coba jenengan penggalih, Nabi Ibrahim membangun rumahnya Allah
yang merintahkan juga Allah. Tapi Nabi Ibrahim masih ada rasa khawatir kalau amal ini tidak diterima. Dan ini dicontoh oleh kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyembelih kurban. Karena sebaik-baik sedekah pada tanggal 10 Dzulhijjah adalah menyembelih binatang kurban. Walaupun jenengan sedekah 10 miliar dengan orang yang menyembelih binatang udhiyah, lebih tinggi pahalanya orang yang menyembelih binatang udhiyah. Ketika Nabi menyembelih binatang korban, Nabi berdoa, Bismillah, wallahu akbar, hada min Muhammad, wa hada min ummati Muhammad, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, ini dari Muhammad, ini dari umatnya Muhammad, terimalah korbanku ini. Sama, Nabi kita ada rasa perasaan, kekhawatiran kalau amal ini tidak diterima. Maka para salafus soleh, generasi terbaik, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, 6 bulan ya, ketika mereka ditinggal bulan Ramadan, 6 bulan penuh mereka berdoa kepada Allah, semoga amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, kita ingat peristiwa di dalam sirah nabawiyah ketika usia Nabi 35 tahun. Nabi bersama pamannya ikut kerja bakti membangun Ka'bah. Karena waktu itu Ka'bah pondasinya miring, Pak. Terkena banjir. Dan orang-orang Arab tidak berani merobohkan. Karena mereka masih mengingat peristiwa 35 tahun yang lalu ketika Nabi lahir bertepatan dengan Raja Abraha menyerang Ka'bah. Jadi Raja Abraha dari Yaman, tapi aslinya dari Ethiopia. Ya, karena Ethiopia itu kan negara di bawah Imperium Romawi. Oleh Raja Romawi, Raja Abraha itu disuruh memegang Yaman, ya. Maka ketika Raja Abraha ini membangun gereja yang megah untuk menandingi Ka'bah, ternyata gereja itu pengunjungnya sedikit. Penyebabnya Ka'bah, ya. Maka Raja Abraha bersama pasukannya ingin menghancurkan Ka'bah. Ternyata peristiwa 35 tahun yang lalu ketika Abraha dibinasakan oleh Allah ini, orang-orang kafir Quraisy takut. Maka orang yang pertama kali merobohkan Ka'bah adalah Mughirah, Walid bin Mughirah. Bapaknya Khalid ibn Walid yang mati dalam kondisi kafir, ya. Ketika Walid merobohkan Ka'bah dengan niat baik untuk merenovasi, ternyata Walid bin Mughirah ini ditunggu berapa hari tidak terkena musibah. Maka baru orang Arab berbondong-bondong ikut merobohkan. Mereka bangun Ka'bah sesuai dengan pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Mereka berselisih pendapat siapa yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad. Maka mereka mengatakan orang yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad adalah yang besok pagi berangkat paling gasik. Kalau tanget tadi yang paling gasik sinten niki ana. Niki angsal dopres mboten nih. Tadi waktu di Mbolang saya paling gasik nomor 2, Pak. Karena Mbolang kan sholatnya sebagaimana amaran majelis tarjih. Mundur 2 menit ya, karena saya sholatnya di masjid kecamatan, ya sampai sana belum selesai sholat, ya. Belum selesai sholat. Sudah tahiyat akhir ya, sudah mau selesai. Maka bapak ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken,
Ternyata yang paling pertama datang Nabi. Mereka mengatakan radina bil amin. Kami ridho kepada dia karena dia itu al-amin, orang yang sangat dipercaya. Dados Nabi niku ditolak dakwahnya bukan karena akhlak dan pribadinya. Orang Arab tidak meragukan pribadi beliau karena beliau ini orang yang baik. Ditolak karena ajarannya. Maka sungguh musibah kalau ada seorang dai, seorang mubalik ditolak karena akhlak yang tidak baik. Pinjem uang jamaah mboten bayar, ya musibah niku ya nggih. Jadi dia cacat di akhlak, di muruah, ini kan menjadi faktor yang sangat fundamental, jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, ternyata orang Arab bangun Ka'bah itu tidak sebagaimana bangunan Nabi Ibrahim sampai hari ini, Pak. Bangunan Ka'bah hari ini tidak sebesar bangunan Ka'bahnya Nabi Ibrahim, sehingga mereka meletakkan al-hijr. Maka hari ini disebut hijr Ismail. Hijr itu diberi tanda, seharusnya bangunan Ka'bah itu sampai hijr Ismail. Tapi ternyata di zaman Nabi bersama orang Arab bangun itu tidak sampai hijr Ismail. Maka kalau ada orang yang tawafnya masuk hijr Ismail, tawafnya tidak diterima. Maka tawaf itu harus di luar hijr Ismail, karena hijr Ismail itu kan masih masuk bangunan Ka'bah. Saya bertanya kepada ibu-ibu yang hadir, kenapa orang Arab yang banyak kok mboten rampung bangun Ka'bah kalah dengan Nabi Ibrahim cuma berdua? Nah, pripun iki? Padahal mereka banyak kerja bakti, kok tidak sampai bangunan itu sesuai yang dulu dipondasikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, walaupun zaman Nabi Ibrahim belum ada tutupnya ya. Ada yang tahu bahwa Pak, kenapa? Napa enten dopras nih Pak? Yang bisa jawab ya. Ternyata Nabi mengatakan qasarathum nafaqah. Mereka sudah kehabisan biaya. Kok sakit tiang kathah kehabisan biaya? Nabi Ibrahim cuma berdua. Ada yang tahu kenapa? Kenapa orang Arab kehabisan biaya? Nabi mengatakan qasarathum nafaqah. Mereka sudah kehabisan biaya. Ada yang tahu Bapak Ibu-ibu? Orang Arab memiliki keyakinan, walaupun mereka jahiliyah ahli maksiat, bahwa harta yang digunakan untuk membangun Ka'bah harus harta yang paling halal. Tidak boleh harta untuk sedekah kepada berhala. Tidak boleh hasil minuman keras, hasil perzinahan, hasil kedoliman, hasil mencuri. Karena orang Arab jahiliyah itu lekat dengan perkara yang haram, maka mereka membangun Ka'bah dengan harta yang paling halal, sehingga mereka kehabisan biaya. Mereka tidak sembarang membelanjakan harta untuk membangun Ka'bah dengan harta yang subhat, apalagi harta yang haram. Sehingga Nabi mengatakan qasarathum nafaqah. Mereka sudah kehabisan biaya. Maka Bapak Ibu-ibu, mari kita selalu merasa kekhawatiran amal kita ini, sholat kita, puasa kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana iblis laknatullah alaih. Iblis itu dulu wali Allah, kekasih Allah, awliya Allah, makhluk dari bangsa jin, punya kedudukan menjadi imam para malaikat. Kalau bukan karena kekasih Allah, iblis tidak mungkin tinggal di surga. Tapi karena dia aba wastakbaro, karena dia enggan dan menyombongkan diri, maka iblis ini termasuk orang kafir.
Kadang-kadang kita berpikir iblis itu kalau menyombongkan diri itu kadang-kadang pantas karena sudah merasakan surga. Tapi kalau ada makhluk Allah kok menyombongkan diri, kira-kira pantas napa mboten? Padahal belum pernah merasakan surga sebagaimana iblis. Maka Bapak Ibu-ibu ingkang kula mulyakaken, ini yang pertama. Yang nomor kali, amalan yang mampu membuat kita ini istiqomah pasca Ramadan adalah kita mengingat tujuan puasa. Tujuan puasa ini supaya bertakwa, la'alakum tattaqun. Dan Nabi mengatakan robba shaimin laisa lahu min syamihi ila ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan apa-apa, hanya lapar dan haus. Dan ternyata semua syariat Islam itu tujuannya adalah takwa. Contohnya sholat, akimi sholah, inna sholata tanha anil fasya wal mungkar. Dirikanlah sholat karena semuanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dados enten tiyang sholat kok masih berbuat keji dan mungkar, dia tidak mendapatkan tujuannya sholat, tidak tercapai tujuannya. Yang kedua, zakat. Allah berfirman, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakki biha. Ambillah dari mereka sedekah zakat yang akan membersihkan jiwa mereka dan akan mensucikan jiwa mereka. Berarti tujuan zakat itu adalah mensucikan jiwa supaya kita bertakwa. Betul betul Bu? Maka orang yang berzakat hendaknya lapang hatinya. Nggih? Lapang hatinya. Maka perlu diingat Bapak Ibu-ibu, kalau ada perkumpulan tidak ada orang miskin di dalamnya, maka perkumpulan itu tidak akan mendapatkan barokah. Orang miskin butuh orang kaya butuh doanya orang-orang miskin. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Di dalam hartanya orang kaya itu ada haknya orang miskin. Yang ketiga contohnya, yang keempat nggih, syariat haji. Haji ini nggih tujuannya apa? Takwa. Allah berfirman, "Faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaih. Wa man ta'akhkhara fala isma alaih liman ittaqa." Di dalam soal Baqarah sangat jelas. Barang siapa yang ingin melaksanakan nafar awal, nginap di Mina tanggal malam 11 dan malam 12, paginya melempar jumroh, fala isma alaih, tidak mengapa. Tapi bagi yang ingin menyempurnakan malam 11, malam 12, malam 13, yaitu nafar sani, fala isma alaih, tidak mengapa. Syaratnya apa? Limanit taqo, bagi yang bertakwa. Ibnu Jarir atau Bari menafsirkan fala isma alaih, maknanya tidak ada dosa bagi mereka. Dosa mereka dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan hadis Nabi, man hajja walam yarfus. Barang siapa yang haji tidak berkata kotor, tidak berbuat maksiat, roja'a min dunubihi kayyaumi waladathu ummihi, akan keluar dari dirinya, ya, akan keluar dosa-dosa itu di dalam dirinya sebagaimana hari dia dilahirkan ibunya. Kula tanget anak sing dereng balik niku gadah dosa mboten? Tidak mendapatkan dosa. Syaratnya napa?
limanit taqwa, bagi yang bertakwa. Maka yang nafar awal harus bertakwa, yang nafar sani juga bertakwa. Berarti tujuan syariat Islam semuanya supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, sing nomor 3, amalan yang bisa kita kerjakan supaya kita istiqomah pasca Ramadan adalah memperhatikan amalan-amalan yang bisa kita kerjakan terus menerus. Nabi mengatakan ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qala. Amal yang paling Allah cintai itu yang terus menerus walaupun sedikit, apalagi banyak. Nabi pernah mendapati para sahabiyah di Masjid Nabawi membentangkan tali, tali panjang itu. Ternyata tali itu fungsinya ketika para ibu-ibu sholat malam, ketika ngantuk bisa bersandar dengan tali. Ya pernah mboten niku? Nabi lihat seperti itu, Nabi mengatakan, tolong dilepas. Alaikum minal amal ma alaikum minal amal ma tutikun. Kerjakan ya amal, kerjakan ibadah yang kalian mampu. Karena Allah itu tidak bosan, yang bosan kalian. Nabi melarang para sahabiyah membentangkan tali, memaksakan diri untuk ibadah. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah engkau kepada Allah semampu kalian. Khawatir mengke bosan. Allah tidak bosan, yang bosan kita. Nah, Bapak Ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, Abu Hurairah pernah berkata, ausini khalili salah satu Asia. Kekasihku pernah berwasiat kepadaku dengan 3 perkara. Nah, niki wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Ada 3 perkara. Yang pertama nopo? Yang pertama al-witru qabla naum. Sholat witir sebelum tidur. Padahal sholat witir itu yang paling afdol 2/3 malam. Kalau tanget Bapak, kenapa Abu Hurairah disuruh sholat witir sebelum tidur? Enten sing ngertos? Kenapa? Padahal witir itu paling afdolnya apa? 2/3 malam. Terus Nabi itu kalau berkata kepada sahabat itu satu dengan yang lain berbeda. Nabi lihat siapa yang bertanya, Nabi lihat siapa orangnya. Ada yang tahu kenapa? Bapak ibu-ibu, kenapa Nabi pripun? Betul nggih, khawatir nggih. Karena Abu Hurairah niku sahabat Nabi yang cinta dengan ilmu. Malamnya beliau sudah bergadang dengan ilmu. Dikhawatirkan nanti beliau lupa sholat witir. Maka Imam Syafi'i mengatakan, tolabul ilmi, mencari ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah. Kalau jenengan lihat Ustadz Jawari Mustafa itu, kalau ngisi kajian habis maghrib, beliau nggak pernah mengerjakan sholat sunnah ba'diyah. Habis maghrib langsung diisi kajian. Karena Imam Syafi'i mengatakan mencari ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah. Bapak ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, ini pentingnya kita memahami yang namanya skala prioritas. Namanya fikih auliyat, ya. Mana yang lebih prioritas. Nomor kali wasiat Nabi kepada Abu Hurairah adalah rakaataini duha. Salat 2 rakaat duha. Napa?
sholat duha 2 rakaat. Yang ketiga adalah puasa 3 hari fi kulli syahrin. Puasa 3 hari setiap bulan. Nah, jenengan saged puasa yaumul bid 13, 14, 15 jenengan mendapat pahala kasyami dahr seperti puasa 1 tahun. Sami kali pahala puasa Syawal. Nabi mengatakan man shoma ramadhana wa atba'ahu sittan min Syawal kana lahu kasyami dahr. Barang siapa yang puasa Ramadan dilanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa 1 tahun. Kalau tanget Bapak Syawale pun rambung dereng iki. Sampun nggih. Kalau tanget ibu-ibu luwih afdol puasa Syawal atau nyaur utang? Kalau tanget lebih afdol puasa Syawal atau nyaur utang? Niku tergantung. Saya katakan tergantung ya ten. Kalau utangnya cuma 6 hari, masih ada bulan yang lain, masih ada bulan yang lain. Karena puasa Syawal itu hanya ada di bulan Syawal. Kalau seperti istri saya hutangnya pasti 15 hari, kadang lebih afdol membayar utang daripada nanti kerepotan dia bayar puasa. Nah niki. Maka Bapak Ibu-ibu ingkang kula mulyakaken, kita lanjutkan hadis Nabi. Nabi mengatakan, ini hadis yang kabar gembira. Idza marido abdin aw safarin. Apabila seorang hamba itu sakit atau dalam kondisi safar, kutibat lahu ma yu'malu. Ditulis baginya pahala sebagaimana dia sehat maupun mukim. Ditulis memiliki kutibat lahu makana ya'malu mukiman sahihan. Contohipun jenengan rumiyin sadare sakit, jenengan kerep sholat sunnah. Kok qadarullah jenengan sakit, jenengan boten ngerjake sholat sunnah, sampun angsal pahala sholat sunnah. Sami rumiyin jenengan rajin infak, qadarullah usahane bangkrut, jenengan boten infak, itu sudah ditulis pahala infak. Contohnya jenengan safar teng Wonogiri, jenengan sholatipun dikosor boten sholat sunnah, jenengan pun angsal pahala sholat sunnah. Syaratipun ketika jenengan sehat, ketika jenengan mukim, jenengan selalu mengerjakan amal itu. Ketika jenengan wonten halangan pun dicatat sampun beramal. Nah, ini pentingnya istiqomah. Amale boten dikerjake pun ditulis pahala. Jadi alhamdulillah niki. Sing nomor sekawan, niki menjaga pergaulan yang benar. Bergaul dengan orang yang bertakwa. Jenengan tepang tiang kathah angsal, tapi perlu dipastikan teman ngobrol, teman makan, teman ngopi, teman diskusi, teman curhat harus bertakwa. Amargi Nabi larang berteman dengan sembarang orang. Nabi mengatakan la tusahib illa bil mu'min. Jangan berkawan kecuali hanya kepada orang yang beriman. Dan Nabi mengatakan almar'u ala dini khalilihi falyandur bima yukhalil. Seseorang itu di atas agama temannya,
maka lihatlah dengan siapa dia berkawan. Su'ul khalqi yu'di, akhlak yang buruk itu menular. Maka hati-hati ibu-ibu, jangan kumpul kali komunitas hembring, mung pamer kecantikan di mensos, pamer tas, pamer apa? Jam tangan nggih. Mung sing tiap hari yang diceritake mung piknik, kulineran nggih. Kalau musim prei nggih mboten apa piknik nggih, nek pacahe liburan. Nek mboten libur mung piknik nggih. Mumet sing lanang niku nggih. Nah niki kemarin survei enten riset, ternyata orang yang paling banyak pinjam online, pinjol niki wonten Pak sinten Mudiono selaku Dedasmen nggih. Ternyata yang paling banyak pinjam online itu pertama adalah 42% bapak ibu guru, Pak. Napa? Bapak ibu guru. Ini urutan pertama nih. Karena pinjol itu kan mboten perlu sertifikat, mboten perlu agunan ya. Mboten perlu BPKB, mboten perlu ngadeke SK, langsung cair. Sing nomor 3 urutan terbesar ibu rumah tangga. Teng Semarang niku enten ngampil 5 yuta, caire mung 4 juta, sakniki gadah utang 120 yuta, Pak. Kula tanget kok saged 5 yuta dadi 120. Lah pripun niki? Karena dia pinjam 5 juta, untuk nutup 5 juta itu dia buka pinjaman online yang lain. Satu orang bisa pinjam 10, tutup lubang gali lubang. Nah, ada kejadian kemarin seorang suami membunuh istri, dimutilasi, dagingnya ditawarkan tonggone gara-gara pinjaman online. Nah, ini maka bapak ibu-ibu bisa jadi karena butuh, bisa jadi karena gaya hidup. Maka jangan sembarang bergaul, sembarang bersahabat. Yang nomor 5, nomor 5 nih, yang nomor 5, amalan yang mampu kita kerjakan supaya kita bisa istiqomah niku, memperbanyak doa supaya Allah kuatkan hati kita. Sebagaimana Nabi berdoa, ya mukalibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, balik hati hambamu ini ke dalam ketaatan. Ya musarifal qulub sorif qulubuna ala taatik. Ya Allah yang merubah-rubah hati, rubahlah hati hambamu ini ke dalam ketaatan. Maksudnya apa? Kita minta kepada Allah untuk merubah hati kita di dalam ketaatan yang satu menuju ketaatan yang lain. Dari kebaikan yang satu menuju kebaikan yang lain. Mungkin jenengan renungi ayat Al-Baqarah, surat Al-Isra ayat 73. Al-Isra ayat 73. Laula an sabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau aku tidak meneguhkan hatimu Muhammad, engkau cenderung kepada mereka dengan kecenderungan yang sedikit. Ashabul nuzul ayat ini diriwayatkan dari Ikrimah, dari gurunya Abdullah bin Abbas, bahwasanya Umayyah bin Khalaf bersama Abu Jahal bin Hisham bersama para tokoh Quraisy itu mendatangi Nabi. Mereka memberikan tawaran, ya Muhammad, sembahlah berhala Tuhan kami semua akan masuk Islam. Niki tawaran sing penak napa mboten? Penak. Nabi itu hampir kepincut. Kemudian Allah mengatakan laula an sabbatnaka.
Kalau bukan aku kuatkan hatimu, engkau cenderung kepada mereka. Nabi aja Allah kuatkan hatinya. Ashabul nuzul yang kedua, Nabi niku nek tawaf, Nabi niku selalu menundukkan pandangan. Kenapa Nabi tawaf menundukkan pandangan? Nah, saat ini dengan tawaf menundukkan pandangan ini nabrak nih. Karena Nabi tidak mau melihat berhala. Di Ka'bah itu ada 360 berhala. Ketika Nabi waktu Fathul Mekah, ketika Nabi masuk kota Mekah, Nabi berkata, wa qul ja'al haqqo wa zahaqal batil. Kebenaran telah datang, kebatilan lenyap. Nabi selalu menundukkan pandangan, dan Nabi selalu dihalangi untuk memegang Hajar Aswad. Kemudian orang Arab mengatakan, ya Muhammad, peganglah berhala, engkau kami izinkan memegang Hajar Aswad. Niku gampil loh, betul nih, gampil. Dan Nabi hampir kepincut. Laula an sabatnaka, kalaulah bukan kami kuatkan hatimu. Ashabun nuzul yang ketiga, para tokoh-tokoh Quraisy itu datang kepada Nabi. Ya Muhammad, kami mau masuk Islam, tapi syaratnya satu. Orang-orang miskin, orang fakir itu engkau singkirkan dari majelis kami. Nabi hampir saja mau, kemudian Allah tegur Nabi, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Wahai Muhammad, bersabarlah engkau bersama orang yang menyeru kepada Allah pagi dan petang hanya mengharap ridha Allah. Karena kebanyakan orang miskin niku ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu-ibu, mari kita banyak berdoa, karena hati kita hati yang lemah, minta dikuatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, yang keenam, sibuk. Jam itu nih Pak, saya mati nih. Oh itu, oke. Yang keenam, sibuk dengan majelis ilmu. Amagi majelis ilmu niki adalah raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Jenengan tindak majelis ilmu, jenengan berada di jalan Allah. Man kharaja fi talabul ilmin fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Barang siapa yang keluar dalam mencari ilmu, dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Dan Nabi berjanji, man salaka tariqan yaltalmisu bi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah mudahkan jalannya untuk mendapatkan surga. Man yuridullah khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, Allah pahamkan agama. Mafhum mukhalafahnya, orang yang tidak mencari ilmu berarti Allah tidak kehendaki dia baik. Man yuridullah khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki baik, Allah mudahkan dia di dalam mencari ilmu. Tidak ada permintaan seorang nabi yang Allah abadikan di dalam Al-Quran kecuali Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan ilmu pengetahuan. Saking mulianya Nabi Musa alaihissalam, seorang rasul dan nabi, harus keroyo-royo belajar dengan orang yang lebih rendah, yaitu Nabi Khidir. Khidir bukan seorang rasul, tapi Khidir punya ilmu yang tidak dipunyai Musa. Kalau setara kedudukan, Musa lebih mulia. Maaf, ini ada cerita. Saya mohon maaf nih, ada cerita nih. Ini karena kurangnya ilmu. Kiai ini ustate dolane kurang adoh. Ditanya oleh jamaah, Ustaz,
suami saya ini tidak sengaja menelan ASI saya. Hukumnya apa? Hukumnya saudara sepersusuan. Akhirnya disuruh cerai. Padahal yang namanya saudara sepersusuan itu syaratnya 2. Menyusu dengan kenyang, gitu. Ya dengan kenyang, gitu. Yang kedua di bawah 2 tahun. Nek bayi tua mboten niki, Pak, mboten. Ini karena kurangnya apa? Ilmu. Sehingga dia berfatwane ngawur. Malah jadi saudara persusuan, ya. Akhirnya bercerai. Maka Bapak Ibu-ibu ingkang kula muliaken, maka ini pentingnya ilmu. Ilmu ini bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Yang terakhir, mendakwahkan ilmu yang kita miliki. Karena dakwah adalah sarana untuk istiqomah. Dakwah itu tidak cuma hanya khutbah, tidak cuma tausiah seperti ini. Jenengan menjadi agen kebaikan kayak beliau, nge-share, cari ustaz seperti beliau ini, ada kebaikan jenengan ajak ke majelis ilmu, jenengan dapat dari majelis ilmu jenengan tularkan. Ini bagian dari dakwah. Maka Nabi mengatakan, man dalla ala khair kafa'ilihi. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang dia ajak. Jenengan Masya Allah cuma ngajak aja, jenengan nge-share di HP, kok ternyata diamalkan orang, jenengan sudah mendapatkan pahala. Maka manusia itu cuma 2 tipe, ad-du'at ila syar, ad-du'at ila khair. Dai penyeru kebaikan maupun atau dai yang menyeru kepada keburukan. Karena semua dari kita adalah dai. Kita semua orang yang menyeru kepada kebaikan. Monggo kalau ada yang tanyakan, tadi mulai jam 7 lebih 10 menit. Kalau ada kita buka nggih, nek mboten wonten nggih. Langsung kula kembalikan kepada pembawa acara nggih. Nggih, monggo Bu. Nggih. Terus kita Bu, sedekah terang-terangan, sedekah sembunyi-sembunyi, nge-share kemana-mana, itu boleh asal ikhlas. Jadi ingatkan nih, jadi yang penting niatnya ikhlas. Jenengan mau sedekah, jenengan untuk yang tahu kan jenengan untuk motivasi orang, jenengan sedekah ke masjid Ar-Rahmah 20 juta, jenengan umumkan sah-sah aja. Yang penting apa? Ikhlas. Dan ikhlas itu yang tahu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun tidak tahu, Pak. Setan pun juga tidak tahu. Saya terangkan sebuah hadis. Malaikat sampai nggak tahu itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau. Ada seorang itu oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, ya, masukkanlah hambaku ini ke neraka. Maka malaikat komplain, ya Allah, hambamu ini orang soleh, punya orang tua, punya ibu, dia bakti, tapi kenapa engkau perintahkan kami untuk menyeret dia ke neraka? Maka Allah berfirman kepada malaikat, ya malaikat, engkau tidak tahu apa yang ada di hatinya. Di hatinya dia selalu berdoa kepadaku, semoga ibunya cepat mati. Enggak tahu, Pak. Yang tahu adalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas itu tidak pernah dicuri oleh setan dan tidak pernah diketahui oleh para malaikat. Maka Nabi mengatakan, ini hadis yang menjadi motivasi saya, yang selalu saya di awal, innallaha yuhibbul abda at-taqiyya al-khafiyya. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa,
dan menyembunyikan ketakwaannya. Baik jenengan mau terang-terangan nge-share kemana-mana, beramal di mana-mana, maupun jenengan sembunyi-sembunyi, itu kalau jenengan ikhlas semua mendapat pahala. Tapi bisa jadi kadang-kadang amal yang terang-terangan itu bisa jadi kadang-kadang lebih sulit untuk ikhlas. Maka kami minta kepada Bapak yang hadir di sini, jenengan punya satu saja amal yang jenengan yakin bahwa amal itu adalah amal yang paling ikhlas dalam hidup kita, yang nanti suatu ketika kita ada masalah, amal itu bisa kita gunakan tawasul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita harapkan pahalanya, timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari sembunyikanlah satu amal saja yang jenengan miliki, yang mungkin yang tahu adalah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari berbagai macam amal di dalam Islam. Ini penting karena Nabi mengatakan innallaha yuhibbul abda at-taqiyya al-khafiyya. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa dan menyembunyikan ketakwaannya. Maka Bapak Ibu-ibu, sebagai penutup kami ceritakan dulu kisahnya siapa? Kisahnya Ahmad bin Miskin ya, yang infaknya banyak, pahalanya banyak. Ternyata amal-amal yang dia gunakan ini kal haba al mansuro, seperti debu-debu yang berterbangan. Allah tidak reken amal itu karena amal itu ada nafsu yang tersembunyi. Maka dia mengatakan celaka saya dalam mimpi dia. Ternyata malaikat berkata, coba cari lagi, adakah amal yang paling ikhlas? Ternyata ditemukan, yaitu dia memberi sepotong roti, ya, sepotong roti yang mungkin harganya cuma 20.000, dan air mata seorang janda dan anak yatim ketika dibeli roti. Kemudian roti dan anak yatim, air mata itu ditimbang. Sampai Ahmad bin Miskin mengatakan celaka. Saya sudah pernah infak ratusan juta, tidak direken, mosok cuma roti ini diterima. Ternyata amal yang sedikit itu berat timbangannya di sisi Allah gara-gara niat yang baik. Maka mari Bapak Ibu-ibu, robba amalin shaghirin tu'adu biniyah. Berapa banyak amal yang kecil Allah besarkan karena niat, dan berapa banyak amal yang besar Allah kecilkan karena niatnya. Semoga amal kita besar, niat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada beliau membawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.